Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, berbuat keji lainnya, maka Allah tidak butuh puasanya, maka Allah tidak butuh usahanya menahan lapar dan dahaga. Maka tidak ada yang sulit ketika ada niat, ya, kemauan, tekad yang kuat dalam hatinya. Bisa. Ikut gitu, malu nanti di hadapan Allah. Allah tanya kepada kita, "Hai antum, hai fulan, kenapa engkau tak hafal Quran? Kenapa anak-anakmu tak hafal Quran? Kenapa istrimu tak kau bimbing hafal Quran?" Gimana kita menjawabnya nanti? Umurmu dah tua, tengok itu Ibu Surida, bisa dia hafal Quran. Apalagi alasanmu? Engkau disabilitas, tengok itu. Orang buta bisa hafal Quran, tunanetra. Ada tunarungu, pakak telingonya bisa hafal Quran. Ada tunagrahita, ada yang lumpuh otak sekalipun. Lai masih ngek si Naja, Ibu. Lai, Ibu, Hafiz Indonesia, Naja, duduk di atas kursi roda, tidak bisa ngapa-ngapain. Makai baju, tidak bisa surang, makan di suoan, pergi kamar mandi, dibimbing, tapi Allah mudahkan. Boleh pantun, Bu? Boleh. Urang pariaman mamalia rumbarua. Ada orang piaman sekolah? Banyak ya? Banyak aja sekolah. Ulang balik. Urang pariaman mamalia rumbarua. Baru di Bali, baru di Paliaro untuk manjek kambing. Takajui ambo sadiang duduk kiro protokol nama manggil. Nak dua pantun sairiang. Mande-mande pai kapakan. Tibo dipakan membali rambutan. Kok salam alun diucapkan. Nanta sasak KWC silahkan. Peko lang ceramah Ustaz Abe bagi luar KWC selalahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak lambo jawab salam. Dek kapai Ramadan lah. Kakanyangan kok. Pak Ustad dipantak penyanyi. Balari kata piai. Menjawab salam kurang sumangi. Rancak kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabi wa la rasul ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu anfusakum wa ahlikum nar. Sadaqallahul maulana azim. Wa thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man istakhaffa bil aqraba khasiral rahmah wa man istakhaffa bi ahlihi khasiral thibal ma'isha. Sadaqallahul maula azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Amin Komplek Kordang Damai, ya Pak? Ya Pak? Beserta jajaran. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Niniak Mama alim ulama, Cadiak pandai suluh bedang lam nagari, tunjuk nan kama jari, sasek nan kama nyapo, mande ambo, bundokan duang limpapeh rumah nan gadang. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita bersama nikmat iman. Bu. Sumbayang Isa lah selesai. Hari hujan anak paling sewa kini ibu dan bapak. Apa bu? Lalu itu kehendak hawa nafsu kita. Itu kehendak diri kita ibu dan bapak. Tapi kita ketepikan itu, kita singkirkan itu karena kita dahulukan kehendak Allah. Ada iman yang mengontrol dalam doa. Maka itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir kita di malam yang ke-29. Ya, Pak? Ya, Pak? Malam ke-29 ini ambo calik masih rami jamaah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tampak lain lah banyak nan pindah. Lah banyak nan hijrah. Ada nan hijrah ke stasiun, ada nan hijrah ke terminal, ada nan hijrah ke bandara, ada nan hijrah ke Transmart, ya, ada nan hijrah ke Matahari, Ramayana, segala macam. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Al-Amin masih ramai di masjid ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalulah kita berselawat ibu-ibu apa-apa karena orang yang cekeh cimpilik karyang kajebalapik cik jabuang tu bu, orang katiko nama Nabi dibaconyo mengamik saja. Aniang saja bibirnya tu. Ya. Bacalah selawat Nabi karena kita diberikan khusus oleh Allah kepada Nabi Muhammad, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Allah berikan izin khusus kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ba'a selawatnya Ustaz, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kok pendek dari itu Ustaz lihat doh. Lain sallallahu alaihi wasallam. Atau pendek dia tulis Ustaz lain doa lain. Lain sallu alaihi. Ada yang pendek itu lain. Ayo nak doa pendek itu lain. Tak saya nyanyi lagi buat apa-apa. Itu yang paling pendeknya. Kan tak barik itu doh. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepada Nabi itu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu dan bapak jamaah, kini malam ganjil yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Betul, Bu? Biasanya bara lamo ceramah tarawih diagih di pengurus ka ustaz dan datang kemai. Bapak sampai selesai. Kita pupu aja sampai itikaf di telok dibo. Lagi subhanallah. Jangan beko ibu. Nah, baturo-turo beko. Ado jamaah ambo di lubuk buaya kok. Ambo caliak. Lah nampak dia mau tidak disiko lah. Amak-amak tu lah nyocari tampe menyanda. Lah mau unjur, kemudian lah manaku amak tu, manitia iya nampak dambo, kecik ambo kok iya mato nama manitia, kira iya hidung nama cucu,
Bertanya ke beliau, "Ba'ama taraso bana kaji ustaz, lama bana kaji buya." Nya kecik orang Minang je mah buya. Pakailah ilmu padi. Semakin barisi, semakin marundua. Dek lamo bana manang kaji, mangan tuak. Iku namo camen ko ibu apa-apa. Awak lah berapi-rapi di muka ko. Anyo manggu-anggu aja kawak dikijok-kijok ya awak kan. Tiba di rumah ditanya dia udah ditanya dalam rumah. Ah kaji tadi. Weh padih kaji tadi. Di mana ustaz Dubuk boyo. Ai sia. Dia aku lah isi kaji tadi. Yo dek mengijok-kijok buya tulah. Jadi ibu apa-apa dia ge judul pentingnya berbuat baik, ya, menjaga hubungan baik dengan keluarga. Sebenarnya bukan pentingnya, wajib menjaga hubungan dengan keluarga Bapak Ibu, ya. Pertama dengan keluarga awak sebenarnya, ibu ka laki, apa ka bini, awak ka anak-anak, itu nam pertama bana harus yo bana awak tagaan dulu di rumah tangga awak ibu budak apa, ya. Apalagi di bulan Ramadan ko ibu budak apa, ya. Ko tugas kita sama-sama. Ya, ayat disampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharolah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Wajib hukum ibu dan bapak, bukan hanya sekedar menjaga hubungan, tapi wajib memelihara diri awak dan keluarga awak. Apole awak laki bini ibu dan bapak, jangan sampai awak baduto-duto. Bo, jangan didutoi je udah waktu. Iko kadang ada jamaah ambo bo ngambil piti laki 500.000. Piti sirah tu ngambil di dompet 500.000 tanpa pengetahuan lakinya. Berdosa tak indak bo? Ah? Indak. Indak bo? Oh indak. Di balian katilakuang baru hari karayo. Di Bali di TikTok bo. Pandai lo ibu-ibu si komen TikTok. Boleh tahu TikTok? Hei, tibalah tilakuang baru cako ke rumah. Tiba paket kecek Shopee ko. Alah heboh kuda tadi. Bila lo bo pasan gua. Abah lari ibu tadi keluar. Awak nan pasan petang madang. Ah di mana dapat piti? Bambiak piti udah 500.000 batang. Kan lah ikhlas sudah nak dah. Banda ikhlas dari kau lah kau beli mah cerita kau. Jale-jale je lawak. Luwi-luwi je lawak kau. Jujur-jujur sewak kau dawak. Oh udah. Wahai aju ambo gagah, abang ganteng, suamiku sayang, I love you, my darling, mau tua sampai kau dawak. Akan hari karayo kuah. Tilakuang bo bacilapui boleh ko ha. Balelah tilakuang baru. Jangankan tilakuang 500.000, tilakuang 1 juta de balen de dawak dek taroroh sayang kawak ibu dan papa. Anda boleh lo berdutur-dutur. Karena mudah saja. Apa ni di bulan Ramadan? Mudah sih bibi aku berdutur, kau dawak, berdutur ke bini awak, ke anak awak surang. Ndak ada guna puasa de ibu dan papa. Apa kata Nabi? Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, berbuat keji lainnya, maka Allah tidak butuh puasanya. Maka Allah tidak butuh usahanya menahan lapar dan dahaga. Nah, itu baru cik dosa dutur ibu dan apa-apa, ya. Maka perlu dijaga hubungan awak. Abah akan menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah antara awak sendak salian bakasapuan. Itu maka kecek Nabi tadi, manistakhaffa bi ahlihi khasirati ban ma'isyah. Barang siapa yang memandang enteng keluarganya, awak misalnya suami ke istri, awak ke anak, ya, maka rugilah kasih sayang, rugilah hidup yang tenang, kemanfaatan hidup ibu-ibu apa-apa. Perlu dijaga dalam kehidupan kita berumah tangga ibu dan apa-apa. Apalagi awak sebagai ayah, berikan contoh tauladan kepada anak-anak kita. Berikan contoh teladan kepada istri kita ibu dan apa-apa. Ya, iko menyuruh anak sembahyang ke masjid, kita nak sembahyang.
Suruh anak baca Quran, kita nak baca Quran. Ya, nyu sabo awak memandian kabau, memandian kudo ibu apa-apa. Kalau awak mandian kudo nak mau diumban ni kudo sungai dah, masuk kita ke dalamnya. Kan kebanyakan kini banyak ibu apa-apa di antara nak pai diikan subuh. Masuklah. Nyo pakai surah pendek je pak kaunya. Alah masuk lah. Nyo be pulang balik. Banyak nama itu. Pernah disikor ibu apa-apa. Di antara nak ke masjid. Nyo ndak ada memberikan contoh teladan. Jadi kau perlu kita jaga ibu apa-apa. Kalau memang betul-betul ingin menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah di keluarga, maka kita tunjukkan dulu keteladanan baik kepada istri awak, baik kepada anak-anak awak, ya. Tak boleh kasar-kasar awak mengecek, ya. Tak boleh berang-berang. Nabi nak pernah berang-berang ke rumah dah. Bahkan Nabi memanggil istrinya dengan panggilan kasih sayang, ya. Ya Humairah. Artinya, Bu, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kan rancak panggil mereka itu ibu dan bapak. Sanang hati bini mereka itu. Ya. Nabi nak pernah berang. Kan pernah Nabi terlambat pulang nak, Bu. Terlambat Nabi pulang. Didanga arilah malam didanga Aisyah rata kalau di dalam. Kalau Aisyah istri Nabi, Bu, karuhai itu berzikir kepada Allah. Berbeda ya awak. Kalau Nabi berzikir karuhai. Kalau awak muda masih sinso bunyi. Kalau nak percaya dengar lebih rekam seorang-seorang ibu dan apa. Ndak amuh Nabi menokok pintu. Ndak amuh Nabi manggaduh bini rusak karuh rusak lalok. Nabi bagan luang di janjang ibu dan apa. Cuba bayangkan, ya, Nabi kita Nabi Muhammad manusia paling istimewa yang luar biasa. Bagan luang di janjang lalok. Nabi lah subuh tiba tagak Nabi Aisyah balari ke pintu. Alun talaki dek Aisyah minta maaf. Nabi dulu nak minta maaf. Maafkan ambo jo Aisyah talambe ambo pulang. Daripada rusak lalok rusak karuah biar ambo bagan luang di janjang. Aisyah pun minta maaf kepada suaminya. Ambo nan salah wahai Rasul. Ambo nak berterati wahai junjungan. Ambo lama lalu di dalam kease bakaruah engkau bagal luang di janjang. Kan nak berterati ambo tu doa. Musabaqah minta maaf antara Nabi jo bini itu paralu kita tiru ibu apa-apa. Ya, paralu kita tauladani. Berbeda je orang kampung ambo. Terlambat laki pulang mungkin tangga yang sense pintu tu nak. Laki lum pulang kau lalu model itu. Tapi di sekolah nak model itu ibu apa. Jago lisan awak, ya. Kok kabacaka di muka anak, jangan sampai tahu anak ibu-ibu apa-apa. Iko baturo-turo, ya. Saling balas, saling berucap kata-kata tidak baik di hadapan anak. Alah perasaan anak ibu-ibu apa-apa, ya. Aduh model itu di rumah ibu-ibu apa-apa. Aduh tu ndak. Lain ndak kan? Tempat lain banyak model itu. Ibu kan buat tunjukan cara baca kak je laki nak. Bu, kan buat tunjukan cara baca kak je laki anak nak tahu le. Ni apa? Betul ni untuk cakap laki rumah kamu. Jangan ditiru le bu. Memang bagus Ustaz. Kepo lo kami Ustaz mudahnya ibu. Kalau nak ada jalan lain ni baca kak jalannya. Ambil apa ibu cik, ambil apa dia udah cik. Pai ibu tagak dijuang paling suok, udah paling kida sinan. Baturo-turo lah mape tu, kau cakap lah mape tu. Kirim WA ke WA tu. Kan tak nampak dah nak tu. Beko dah lah sudah ada. Allah, minta maaf lain. Model tu cara minta maaf kau awak lain. Atau awak minta maaf ke bini awak. Tapi jangan ditiru le ibu apa-apa. Nak paralu do baca cakap tu. Ya. Nabi nak pernah baca cakap orang rumah tu. Nak pernah sekali lagi kita dengar dalam sejarahnya tu. Ka anaknya, ka bininya, ibu dan bapa tidak pernah. Ya. Selalu berkata lemah lembut. Seperti itu. Ya. Ikut tidak. Aduh anak nama nampak orang gayanya. Aduh anak nama nusuk amaknya surang. Ya. Bahkan ada apa nama narajang anak. Bahkan ada amak. Macam-macam kerja kini ibu nampak di zaman yang luar biasa sekarang ini. Apalagi kini ibu dan bapak zaman teknologi ini
Kalau ndak hati-hati kita kan anak wa ibu dan bapak, weh bisa bagawa negari ibu dan bapak calik lah. Ya. Ambo sangat khawatir bana kini ibu dan bapak ya. Kok bisa orang gaek kini kau malape anak sampai jam 2 malam tuh. Ya. Nyu keciannya pai itikaf anak kau. Kama itikafnya ka jembatan Sinubaya itikafnya. Ka bypass itikafnya, bacakanya tawuran segala macam. Iko perlu kita telusuri. Lei subhana apa itikaf anak kamu saja tidak. Beko dikicu aja wa ibu na papa ya. Iko nan perlu awak wanti-wanti gini ibu na papa ya. Jangan sampai anak-anak awak salah pergaulan. Salah dalam memilih teman. Itu makanya diluncurkan program gini namanya Smart ya. Itu dia tahu bu. Solatnya berjamaah di masjid. Bawa anak-anak awak. Kini kan ikolah kekurangannya. Lah sudah pesantren Ramadan, anak-anak banyak nak ke masjid leh. Mana anak pesantren Ramadan? Leh banyak sekali. Leh anak pesantren mana? Anak pesantren? Ui, leh. Ikon nan tangguh-tangguh mah. Nan kue-kuenya ibu. Yang lain banyak nak do datang masjid leh. Masjid kami nak do anak tibo man tarawih leh. Inilah sudah pesantren kecil. Ya. Padahal itu solat berjamaah ke masjid. Kemudian ada namanya M, masjid dimakmurkan. Kemudian ada namanya A, Al-Quran. Dan R, rajin beribadah, rajin untuk ilmu. Dan T, teman yang soleh. Pastikan anak-anak waktu bu, memilih kawanan soleh. Jangan sampai dapat kawanan menjerumuskannya ke hal-hal yang tidak baik ibu dan bapak. Ya, apalagi kini dengan HP bu, bisa kama-kama penganak-anak awak anak do dia pe kini ibu dan bapak. Jangan sampai salah pergaulan, sampai nyo menjangkau mancanegara, nyo cari negara free bebas segala macam. Wih, modeko negari lah. Laki-laki semua laki-laki mudah semua itu di luar negari. Hanya babuek risiko pada itu ibu dan bapak. Lah banyak berseliweran grup-grupnya. Ya. Adonan gay daerah iko. Jangan sampai masuk anak awak ke situ. Ya, salah anak salah juga awak ragai kalau nak mengontrol anak awak dengan baik ibu dan bapak. Itu makanya kontrollah anak awak dengan pendidikan yang baik, pendidikan tauhid, pendidikan iman, pendidikan akidah yang kuat. Ini yang dicemaskan dari Nabi Ibrahim ketika dia menyampaikan kepada anaknya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau ambo lah meninggal, alaika menyembah Tuhan jo engkau sadualahnya. Kalau awak indak mata kuluna min ba'di. Kalau ndak do ayah nak leka makan kau isu, makan demikian ni. Nak menyembah ya. Mungkin kini ayah masih ada ke masjid. Besok ayah lah meninggal leka masjid jo kau. Lai batanyo anak solatnya tindak. Lai batanyo anak puasa tindak. Ku ada anak pesantren kami ibu dan bapak selama 29 hari puasa 2 harinya puasanya ibu dan bapak. Kedapatan lo ngefek di kamar mandi. Apalah kira-kira ibu dan bapak 2 kali puasanya. Nyo bali lo nasi bungkui. Di mana jual nasi bungkui? Tu di bungkui tu ustaz nah. Ada lo orang-orang menyediakan nasi bungkui yang naik ibu tengah hari. Mana megawa gini ibu dan bapak ya. Bebas sebebas-bebasnya. Carilah kini ibu dan bapak. Itulah generasi yang akan kita tinggalkan nanti. Tentu iko butuh pendidikan dari awak sama-sama nentu ibu dan bapak. Berikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Sebab orang Minang mengatakan, ramo-ramo si kumbang jati, kati indah pulang bakudo, patah tumbuh hilang baganti, pusako agamo tinggal dinan mudo. Itu kecil orang Minang. Jangan sampai salah pantun awak. Ramo-ramo si kumbang jati, kati indah pulang bakudo, awak lagai kampia mati, tapi pangana babini mudo. Ayai, rusak negeri yang itu. Kau itu pangana hari. Berikan contoh teladan kepada anak awak. Keluarga awak berlalu, ya. Keluarga sakinah wadah warahmah itu berikan keteladanan. Bawanya ke masjid sama-sama, solat berjamaah di masjid. Kau indak, awak je sampai ke masjidnya. Awak ke masjid lo mah di rumah salah, jaga rumah. Tu anak suruh ke masjid. Aman nak ke masjid? Kau salah ke masjid. Kok orderan kue sapi tiba kau?
Ko orderan kue bawang tibolo ko ha. Ko orderan kue cumprit tibolo ko ha. Kue apa le? Kue bolu segala macam tibolo ko ha. Ndak ada lebih budak apa. Ya, inilah yang perlu kita waspadai sekarang ini ibu dan bapak. Ingat, semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak amanah. Semua yang ada dititipkan Allah kepada kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semua kita lakukan, kita didik anak kita, diminta disoalkan oleh Allah nanti di yaumil akhir. Maka hati-hati sekarang, ya. Berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan sampai tidak pandai anak mengaji. Jangan sampai anak nak pandai baca Quran, nak sampai anak pandai azan. Ada yang sampai gini nak pandai baca Quran kelas 2 SMP, Bu. Kan kok kelemahan gini. Masuk sekolah nak pakai tes baca Quran gini lah. Di zaman zonasi, kini dipindah lo namanya gini lah, domisili. Kan itu juga barang WE itu mah. Ya, nggak ada pakai tes nang. Sadindiang atau sekolah di rumahnya, langsung gol masuk sekolah tu. Ya, nggak bisa menolak. Nggak ada di tes-tes baca Quran, nggak ada daya sekolah untuk menolak. Langsung saya tertulis nama lulus di sekolah itu. Bekoleh doh persyaratan untuk ijazah MDTA, ijazah TPQ. Beko pakai surat keterangan di bawahnya yang tak ada ijazah. Kau mana ijazahnya? Buat keterangan kepala MDTA, kepala TPQ Masjid Anu menerangkan nama Fulan bin Fulan belum bisa baca Quran, tapi mohon diterima di sekolah ini. Karena setelah lulus nanti di sekolah ini akan tetap belajar mengaji di MDTA di TPQ ini. Tertanda tangan, padang, segala macam ditanda tangani. Beko sure bakatu sure, anak bakatu anak. Malu muh jo pe mengaji lai, nyula SMP lah kadang malu lai. Nak tentu 20.000 apa-apa. Kami identifikasi tu 25% nak pandai baca Quran lebih dan apa-apa. Kami tes di mana terakhir baca Quran. Iqra 6 Ustaz. Buka Iqra 6 tu. Punya kecil Iqra 6 tu murah pula. Padahal sama juga Quran ya kan. Buka Iqra 6 tu. Sakit kepala, putar-putar kepala kan. Iqra 5 Ustaz. Buka Iqra 5 balik. Cuba baca. Tak ikut Ustaz. Iqra 4 salah Ustaz. Buka Iqra 4 balik. Mulai Iqra 4, cuba baca. Lupa Ustaz. Iqra 3 lah Ustaz. Yang mas sebenarnya aku cik awak. Turunlah Iqra 2. Nak tentu Ustaz, Iqra 1 je lah. Aku nak pandai yang mengaji nama tu yang. Iqra 6 lo kecil. Iqra 1 nak tentu huruf hijaiyah rubu. Para ibu hati kita tu kelas 2 SMP nak tentu huruf hijaiyah. Baca orang gaib. Wak tanya kanya. Mang nak do baca Quran. Nak do Ustaz. Mana nak do? Aleh gaib pai mukek nak do lai majawak dah. Nak do disuruh pai belajar Quran do. Amaknya pai lo ketampai orang menyesah. Mencuci baju segala macam. Nak ada terperhatiin anak dia ibu apa-apa. Wak majar orang pasti tu buat. Sampai 2 empek tu sampai empek 2 dekat situ ibu dapat di pasir tu. Nak ada pandai baca Quran tu. Kan ibu mana mendengar miris hati ibu apa-apa. Kelas 2 SMP nak pandai baca Quran nak tentu. Mudah-mudahan anak kita kan yang rutin di MDTA insya-Allah bisa baca Quran kalau dia rutin belajar dari kelas tamhid sampai kelas 4. Ini dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir ibu dan bapak. Pendidikan anak-anak kita, ya. Maka tugas dan tanggung jawab kita lah untuk menentukan anak kita itu jangan sampai tidak pandai baca Quran. Apalagi menghafal Al-Quran, ya. Ini tugas kita bersama-sama ibu dan bapak, motivasi bagi kita bersama. Karena ada yang mengatakan menghafal Al-Quran itu sulit Ustaz. Tidak ada sulit menghafal Al-Quran itu. Sangat mudah. Bahkan Allah ulang dalam ayat di surat Al-Qamar itu 4 kali ibu dan bapak. Di surat Al-Qamar ayat surah yang ke-54 itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh Allah turunkan Al-Quran itu supaya mudah bagimu untuk membacanya, mudah bagimu untuk memahaminya, mudah bagimu untuk menghafalnya, untuk mengamalkannya.
Mudah, 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 mudah. 4 kali ayat yang sama. Allah bilang mudah, tapi kita masih bilang susah, ibu bapak. Kenapa kita bilang susah? Karena hati nak madok. Ya. Ada ibu-ibu di Pekanbaru itu, Bu. Umurnya 75 tahun. Ya. Namanya Ibu Surida. Karena saya ibu nanti cari di internet. Ibu Surida. Umur 75 tahun. Maka ibu tadi, satu lah ibu tuh karantina tahfiz. Bakumpul aja anak ketek di Ma'had Tafakuh Riau. Pimpinan Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Ulama tafsir Riau. Ya. Gurunya Ustaz Abdul Somad. Satu lah mak tadi itu berkumpul anak-anak menghafal Quran. Mangga lo orang kayak kau satu wah, nak mati kau bisa lo menghafal Quran kau. Dicemeh orang. Ada amak tu yakin ya, ambo yakin bisa. Ya, ndak ada nak mungkin. Manjada wajada, nyo paci arek itu konsep tu. Sehingga Allah berikan kemudahan kepada ibu tadi, kepada emak tadi. Maka Allah mudahkan dia menghafal Al-Quran 30 juz, Bu, dalam waktu 66 hari saja. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, awak mendengar cerita, Bu, ini subhanallah luar biasa. Maka tidak ada yang sulit ketika ada niat, ya, kemauan tekad yang kuat dalam hatinya. Bisa. Ikon yang kita malu nanti di hadapan Allah. Allah tanya kepada kita, "Hai antum, hai fulan, kenapa engkau tak hafal Quran? Kenapa anak-anakmu tak hafal Quran? Kenapa istrimu tak kau bimbing hafal Quran?" Gimana kita menjawabnya nanti? Baik, umurmu dah tua, tengok itu Ibu Surida, bisa dia hafal Quran. Apalagi alasanmu? Engkau disabilitas, tengok itu. Orang buta bisa hafal Quran, tunanetra. Ada tunarungu, pakak telingonya bisa hafal Quran. Ada tunagrahita, ada yang lumpuh otak sekalipun. Le masih ingat si Najah, Ibu. Lah Ibu, Hafiz Indonesia, Najah, duduk di atas kursi roda, tidak bisa ngapa-ngapain, pakai baju, tidak bisa surah, makan di suoan, pergi kamar mandi, dibimbing, tapi Allah mudahkan. Kecek dokter lumpuh otak divonis. Tapi bagi Allah tak ada lumpuh otak. Allah mudahkan hafal Al-Quran bagi Najah 30 juz. Jadi tidak ada nak mungkin. Maka mari kita gaskan sama-sama keluarga kita menjadi ahlul Quran, ya, menjadi generasi penghafal Al-Quran anak-anak kita ini, ibu dan bapak. Ya, Allah akan jamin rezekinya. Ya. Kemarin ketika kami di Muslimin Padang Baru berjumpa dengan Pak Kapolda waktu itu. Tanya ke Pak Kapolda, "Pak Kapolda, ada nak program khusus untuk anak-anak kita ketika dia hafal Quran?" "Ada Ustaz." Hafal dia 5 juz sampai 10 juz, tidak ada tes-tes masuk Polda. Silakan, lulus langsung. Mudah sekali. Jadi ada jalur khususnya. Bahkan ada Kori, Ustaz Rio, Ustaz Salman itu lulus di Polda jalur tilawah, jalur tahfiz. Jadi Allah berikan kemudahan, Allah berikan rezeki pada anak-anak kami, ya, anak pesantren Ramadan yang punya cita-cita masuk ke fakultas kedokteran, masuk ke fakultas apapun. Kalau kita hafal Quran, tinggal balambin saya masuk sini nih, nak perlu tes-tes ibu dan apa. Maka sama-samalah kita ibu menjadikan generasi kita generasi Al-Quran, ahlul Quran, karena Rasul mengatakan innalillahi wa ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia itu. Ditanya oleh para sahabat, qalu ya Rasulullah manhum? Siapa itu Rasulullah keluarga Allah di antara manusia? Apa kata Nabi? Qala hum ahlul Quran. Ya, ahlullah wa khassatuh. Dialah ahlul Quran. Dialah keluarga Allah dan Allah memilih di antara hamba-hambanya. Maka nanti ibu dan bapak, mari kita jaga keluarga kita, ya, dari hal-hal yang akan merusak akidahnya, dari hal-hal yang akan merusak akhlaknya. Tak ada yang lain yang bisa kita kerjakan. Kita dekatkan mereka dengan Al-Quran, karena Allah jamin Al-Quran ini adalah syifaa'ul lima fi sudur, obat bagi penyakit dalam hati kita, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Mudah-mudahan dengan selalu menjaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik itu,
kita dekatkan diri kita dan anak kita ke masjid kita ini, dengan selalu meramaikan masjid ini, insya Allah Allah akan jaga kita ibu dan bapak. Allah akan bentengin anak kita. Kalau imannya kuat, dekat dengan Al-Quran, insya Allah dimanapun mereka berada, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita yang memberikan keteladanan ya kepada keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan berkah dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling terbaik dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ingat ibu dan bapak, setiap kita memimpin akan ditanya apa yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Anak, harta, istri, suami, semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Dan di malam yang ke-29 ini, insya Allah, ambo tutup dengan sebuah pantun. Tanak nasi, giliang lado, abuih hubi, uwok taruang, goreng petai. Dengar kaji, rangkuah kadado, masukan dalam hati, karena untuang, supaya hidup awak indah rasai. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.